Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamu, perkenalkan nama saya Aura Pangeran Java dari PMR Wira Unit SMK Negeri 1 Batang. Saya akan menyampaikan visi dan misi PMR Wira Unit SMK Negeri 1 Batang. Visi mewujudkan organisasi PMR Wira Unit SMK Negeri 1 Batang menjadi organisasi netral, cepat tanggap dalam menjalankan setiap kegiatan dengan berpegang teguh pada Pancasila dan poin-poin penting yang terdapat pada 7 prinsip kepalang-merahan ataupun Tribakti PMR. Misi yang pertama, menanamkan sikap kemanusiaan dan tanggap akan setiap kegiatan kemanusiaan dan gotong royong antar sesama. Yang kedua, menjadikan organisasi PMR Wira Unit SMK Negeri 1 Batang menjadi organisasi yang siap sedia menjadi tim medis atau bantuan kesehatan. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan organisasi lain di sekolah. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan atau program kerja untuk mendorong kreativitas anggota. Dalam setiap kelompok, grup atau organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting. Kepemimpinannya ada dapat mempengaruhi kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Cara seseorang memimpin dapat membawa organisasi atau kelompok tersebut ke arah keberhasilan atau ketidakberhasilan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Lalu, apa sih perbedaan pemimpin dengan kepemimpinan? Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mengarahkan atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mempelopori, mengantarkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi hanya dapat dilaksanakan secara baik bila seseorang menjadi pemimpin dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Contoh-contoh fungsi kepemimpinan yang pertama, membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, mampu meneropong akan segala sesuatu yang akan terjadi serta selalu waspada akan segala kemungkinan. Yang ketiga, pengembangan loyalitas. Yang keempat, meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Yang kelima, mampu mengambil suatu keputusan. Lalu, apakah kita dapat menjadi seorang pemimpin? Sebenarnya semua orang dapat menjadi seorang pemimpin. Yang perlu diingat bahwa semua orang itu unik, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Apakah kita dapat menjadi seorang pemimpin yang baik? Setiap orang dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Hanya saja diperlukan sedikit bimbingan untuk belajar. Yang pasti, memiliki rasa percaya diri dan komitmen untuk membuat perubahan untuk pengembangan organisasi. Tidak perlu menunggu kita ditugaskan dalam proyek besar. Bahkan, dalam proses kegiatan kecil pun dapat menjadi sarana belajar kita untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Misalnya, ketika kita ditugaskan dalam memimpin sebuah rapat, menjadi koordinator bulanan di PMI, menjadi koordinator kegiatan bulanan pelayanan perawatan keluarga di Panti Jompo. Materi yang kedua, merokok. Rokok adalah lintingan atau tembakau yang dibungkus menggunakan kertas, daun, atau kulit jagung. Biasanya sebesar kelingking dengan panjang sampai 8-10 cm. Sebagaimana halnya berbagai aktivitas, rokok memiliki manfaat dan keburukan. Namun, keburukan dari merokok lebih banyak daripada manfaatnya. Apa saja sih manfaat dan keburukan dari merokok? Manfaat yang pertama, mengurangi stres, tekanan, atau perasaan kurangnya, sehingga saya tidak langsung menjadikan remaja menjadi lebih berani. Yang kedua, perasaan nikmat saat sedang merokok. Yang ketiga, meningkatkan keberanian dan perasaan bahwa dirinya jantan, jagoan, dan maco. Lalu keburukan dari merokok. Rokok memiliki 700 jenis racun yang dapat membahayakan kesehatan bagi tubuh. Saya beri contoh jenis racun yang telah dikenal luas, antara lain karbon monoksida yang dapat mematikan, nikotin yang mendorong pengapuran jantung serta pembuluh darah. Selain itu ada tar yang menyumbat serta mengurangi fungsi saluran pernapasan dan juga menyebabkan kanker. Serta masih banyak lagi bahan kimia yang terdapat pada rokok yang menyebabkan keracunan pada hati dan otak. Saya beri contoh keburukan dari merokok. Yang pertama, rokok dapat mengurangi konsentrasi. Misal sewaktu kita sedang mengemudi, berpikir, atau melakukan aktivitas yang lainnya. Yang kedua, rokok dapat menurunkan kebugaran pada tubuh. Yang ketiga, rokok bukan hanya meracuni perokok itu sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang disebut dengan perokok pasif dengan bahaya yang sama. Yang keempat, rokok dapat menimbulkan ketergantungan dan perasaan kehilangan sesuatu, sehingga menimbulkan pengurangan prestasi belajar dan bekerja. Yang kelima, rokok memboroskan.
Akhir-akhir ini sudah banyak berita tentang bahaya dari merokok. Dari ini, dan ini. Sebenarnya masih banyak lagi. Sudah banyak beritanya, tapi mengapa remaja masih terus merokok? Apa sih faktor yang membuat remaja memulai dan terus merokok? Yang pertama, rasa ingin tahu sampai menjadi ketergantungan. Yang kedua, hasrat berkelompok dengan kawan senasib dan sebaya. Yang ketiga, untuk meningkatkan kejantanan dan kelaki-lakian. Yang keempat, ketidaktahuan akan bahaya dari merokok. Yang lima, adanya konflik batin ataupun masalah yang sulit diselesaikan. Lalu, bagaimana sih cara menghentikan kebiasaan merokok pada remaja? Yang pertama, yakin dan optimis bahwa kita bisa berhenti merokok. Yang kedua, kurangi kumpul dengan lingkungan perokok. Yang ketiga, menjaga makanan sehari-hari. Yang keempat, cukup istirahat, olahraga, dan tidur. Dari kesemuanya, yang terpenting ialah pengendalian diri dan percaya diri. Remaja yang berhasil ialah remaja yang mandiri, tidak bergantung pada hal-hal lain di luar diri sendiri, apalagi hanya rokok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.